Sinar matahari menyambut hangat menembus celah dedaunan pohon yang tumbuh begitu rindang di lereng Gunung Arjuna. Seberkas garis putih kekuningan menyatu indah dengan lembutnya kabut tipis yang turun menyapa susunan batu andesit dalam bentuk stupa. Candi Sumber Awan. Demikian orang menyebut mahakarya leluhur berbentuk stupa mega ini terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Kawasan ini menyajikan kedamaian yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Candi Sumber Awan merupakan candi Buddha yang didirikan di tengah telaga berair jernih. Seperti arti penamaannya, sumber berarti mata air dan rawan berarti rawa ataupun telaga. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Dilakukan penelitian oleh arkeolog Belanda yang bernama Van Rommel. Setelah ditemukan oleh penduduk setempat pada tahun 1904, sedangkan restorasi baru dilakukan di tahun 1928 dan 1935. Material candi terbuat dari batu andesit yang disusun membentuk stupa tunggal dengan ukuran panjang 6,25 meter dengan lebar 5,25 meter serta tinggi 5,23 meter. Stupa ini tidak memiliki tangga naik serta tidak ada relief dalam dindingnya. Bagian-bagian candi terdiri dari batur dan kaki candi berbentuk segi empat yang merupakan tingkatan paling bawah atau biasa disebut sebagai kamadatu. Di atas kaki candi berdiri stupa yang terdiri dari lapi bujur sangkar dan lapi berbentuk segi delapan. Pada bagian rupa datu yang menggambarkan 8 sifat Buddha dengan dilengkapi bantalan Padma. Bagian atas atau arupa datu berbentuk genta atau stupa berbentuk lingkaran. Pembagian datu bisa dimaknai sebagai sebuah tingkatan untuk menuju pada suatu kesempurnaan hidup dan bersatu dengan zat yang tanpa awal, tanpa akhir yang digambarkan dalam bentuk lingkaran. Bagian genta pada Candi Sumber Awan ternyata tak memiliki ruangan untuk menyimpan carira atau benda suci. Tentu ini tak seperti stupa pada umumnya yang berfungsi sebagai tempat menyimpan relik Buddhis seperti abu jenazah, potongan kuku, tengkorak, rambut, dan gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama Biksu ataupun kerajaan penganut Buddha. Sementara itu, puncaknya, Kartaroib tak terpasang sebab banyaknya kesulitan pada pemugaran tahun 1937. Terlihat dari batu-batu reruntuhan stupa yang masih cukup banyak. Diperkirakan stupa Sumber Awan memiliki selimut luar yang melingkupi kubahnya dan tingginya masih sekitar 2-3 meter lagi. Reruntuhan puncak stupa itu menjadi altar karena merupakan bagian paling suci yang diletakkan di sebelah utara candi. Pengunjung yang berdoa meletakkan dupa, bunga, dan persembahan lainnya di reruntuhan batu puncak sekaligus menghadap ke candi. Candi Sumber Awan diperkirakan dibangun setelah perjalanan Nawatirta, Raja Hayam Wuruk ke Singosari, termasuk menuju mata air Sumber Awan. Di dalam kitab Negara Kertagama, Puput 34, Bait 4, dijelaskan Sumber Awan disebut sebagai Kasurangganan, yang berarti Taman Bidadari Surga. Pada saat itu, Singosari dan sekitarnya menjadi tempat bermukim pendeta Siwa Buddha. Tanah Sumber Awan dianugerahkan raja kepada para pendeta yang kemudian didirikan Candi Buddha yang berbentuk stupa. Hal ini tercatat dalam Prasasti Muncang yang berisi perintah pembangunan candi peribadatan di tanah ini. Keberadaan Candi Sumber Awan lantas diasosiasikan dengan mitos mengenai air Amerta. Hal ini diperkuat dengan ketiadaan relik Buddha dalam stupa itu, sekaligus menjadi kunci adanya hubungan candi dengan sumber air di sekitarnya. Yang dipercaya sebagai sumber Amerta, bahkan dusun lokasi Sumber Awan menggunakan toponim yang berhubungan dengan air Amerta, yaitu Desa Toyomarto. Toyo berarti air, Merta berarti Amerta.
Di dalam kitab Adiparwa, untuk mendapatkan tirta amirta, para dewa dan asura harus mengaduk lautan Kasera-segara dengan Gunung Mandaragiri dan diikat menggunakan naga basuki. Akupa atau kura-kura, peselmaan kedua Dewa Wisnu, menopang gunung tersebut dengan tempurungnya. Lantas, Dewa Indra memegang puncak gunung dan memutarnya hingga tirta amirta didapatkan. Dalam hal ini, Candi Sumber Awan adalah Gunung Mandaragiri dengan mata air di sekelilingnya sebagai Kasera-segara. Stupa Sumber Awan berfungsi untuk mentransformasi mata air menjadi tirta amirta, minuman para dewa yang dikenal dengan air keabadian. Candi Sumber Awan menjadi kuhai untuk mengambil air amirta. Untuk itu, di sekitar candi terdapat sumber panguripan atau sumber kehidupan, serta sumber kemuliaan. Keyakinan bahwa sumber air ini adalah terusan dari Gunung Arjuna menguatkan alasan jika sumber air, sumber awan, memiliki banyak khasiat. Sebab, Gunung Arjuna sendiri dianggap sebagai gunung suci. Seperti dikisahkan dalam kitab Tantu Pagelaran tentang pemindahan Gunung Mahameru ke Jawa Dipa dari Jambudwieng di India. Setengah puncak Mahameru dipindahkan ke sebelah timur Jawa dan menjadi Gunung Pawitra atau sekarang disebut sebagai Gunung Penanggungan. Sedangkan puncak Mahameru menyerpi menjadi Gunung Kawi, Lawu, Kemukus, Wilis, Kelut, Semeru, dan Arjuna. Masyarakat sekitar meyakini leluhur mereka banyak yang bertapa di tanah Kasurangganan atau daerah Sumber Awan dan mendapatkan moga, termasuk Resi Padmawaji dan Dewi Singowadi yang merupakan saudari Kendedes. Diyakini juga bahwa mereka penjaga mata air dan Candi Sumber Awan. Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada leluhur, sekaligus doa-doa pada Yang Maha Kuasa, selamatan diselenggarakan secara rutin. Ini menjadi wujud ungkapan rasa syukur sekaligus pengharapan agar sumber air senantiasa mampu menghidupi hingga nanti di masa depan. Keberadaan Candi Sumber Awan, sumber air, dan segenap ritual tradisi sesungguhnya adalah ungkapan keterjalinan antara Ragawi dan Yang Maha Esa, ketergantungan manusia dan alam pada Tuhan, keterhubungan manusia dengan leluhur, sekaligus ketersambungan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pembebasan diri dari keterikatan materi duniawi seperti filosofi stupa, sejatinya akan mengantarkan diri lebih dekat pada Sang Maha Kuasa dan pencapaian nirvana. Inilah salah satu bentuk hakikat keabadian dari air amirta. Mekanten vlog kula babagan Sumber Awan ing Singosari, panggonan sing endah lan kebak sejarah. Mugi video iki saged paring manfaat lan nambah kawruh panjenengan kabeh. Matur nuwun sampun nyimak, nganti tepang malih ing video sabanjure.